木枪丛林。诡计多端的臭小子，先干掉你！ akan kembali menceritakan cerita Jingcui Xianyu, dan pada cerita nanti Kiaosan bersama Huo Bingli membantai habis satu persatu para pembunuh dari pihak sekte asosiasi naga hitam yang berkeliaran. Dan bagaimana ceritanya? Baiklah teman-teman, ini dia ceritanya. Cerita ini akan dimulai kembali ketika Kiaosan sudah menyadari tentang Burudu yang menyamar sebagai pemilik tempat makan. Hal itu memang sudah disadari Burudu ketika Kiaosan menanyakan sesuatu di ruangan lain. Hingga Burudu kembali ke dalam mode aslinya. Dan secara terang-terangan Kiaosan mengatakan bahwa Burudu hanyalah seorang sampah dari sekte asosiasi naga hitam. Namun di tengah adegan tersebut, Huo Bingli muncul dan menyerang Burudu dengan kuat. 司天剑，不如度，你被捕了。 Kini kehebatan antara Kiaosan dan Huo Bingli terlihat sangat jelas untuk mendominasi peperangan. Walau faktanya memang benar seperti itu. Namun Burudu masih mampu mengeluarkan tenaga kultivasinya sampai batas akhir. Tapi sangat disayangkan pengorbanan tersebut harus sia-sia karena perbedaan kekuatan. Sekarang 是客官您点的2对1了。只有这点程度吗？是吗？那好吧。 太弱了！飞虎舞踏。 Awalnya memang Burudu cukup dibuat heran dengan kedatangan Huo Bingli. Karena yang kita ketahui, Huo Bingli seorang pembunuh berdarah dingin nomor 1 di sekte asosiasi naga hitam. Karena alasan tertentu, dan dia lebih baik membelot dari sektenya. 咱们去巡捕。这是什么东西？单纯的零四而已。 Kemudian selepas mereka mengantarkan Burudu ke tempat biro untuk diinterogasi, langkah selanjutnya hanya tinggal menangkap Hu Jingfei. Tapi baru saja sedikit mereka melangkah untuk pulang, Kiaosan menanyakan tentang pembelotan Huo Bingli dari sekte naga hitam. Walau nampaknya pertanyaan itu enggan untuk dia jawab, namun yang pasti dia memberikan keluh mengenai ayahnya yang bernama Hu Yong, seorang menteri dari naga hitam. Hal itu disadari oleh Kiaosan dan meminta Huo Bingli agar terus bersamanya, karena kemungkinan sangat sulit ke depannya. Secara tidak langsung, Kiaosan mengajak Huo Bingli untuk menikah. 我父亲曾是帝国御史台忠诚，他叫霍庸。 没有什么好说的。这么多年，真是辛苦你了。就跟我在一起吧。你的战力比我强。别想歪。 Di hari berikutnya, Kiaosan sudah berhadapan dengan Hu Jingfei. Dan walaupun seperti bocah, Hu Jingfei dibuat kesulitan melawan Kiaosan. 木枪丛林。 多端的臭小子，先干掉你！还是嘲笑你们过于天真。Tertangkapnya Hu Jingfei, dia sama seperti Burudu. Mengapa seorang bocah berhasil menaklukkan Nona Bingli atas perintahnya? Padahal seharusnya Nona Bingli hanya akan patuh dengan pemimpin sekte naga hitam, yaitu Ketua Long. 没什么，我们只是特别合拍而已。别的谁说什么都不听，
Setelah semuanya selesai, Kiaosen bertanya kepada pemimpin polisi biro di lapangan mengenai gerbang Perisang King. Sedikitnya saya jelaskan bahwa gerbang Perisang King merupakan gerbang yang dibuat oleh Raja Alam Dewa Luosen untuk menjaga keseimbangan dunia. Namun belakangan ini, rumornya reruntuhan tersebut sudah mulai mengundang para pihak sekte besar di dunia. Faktanya reruntuhan itu memang sangat menjamin kekayaan dan kekuatan hebat jika siapa saja yang berhasil menemukannya. Oleh sebab itulah, pihak dari sekte naga hitam sudah mulai berencana, dan tidak hanya sekte naga hitam saja tentunya. 我有些好奇，前辈如果知道是什么，会现在追查的。那海了去了，不下百处，大大小小的上清观成了名门。剑门的消息都特别引人关注。犯人收押完毕。 Kemudian, Kiaosen menanyakan tentang mutiara emas yang dia dapatkan dari Hu Jingfei sebelumnya. Namun, Huo Bingli lupa mengenai kegunaan dari mutiara emas tersebut. 碧珠的宝物，用处是什么？我忘了。 Rasa penasaran Kiaosen tak berhenti sampai di situ saja. Dia menanyakan mutiara emas tersebut kepada kakaknya, dan sedikit ada kejelasan mengenai mutiara emas itu, yang ternyata peta rute dari berbagai reruntuhan. Dan Kiaosen beranggapan jika sekte naga hitam mempunyai rencana lain selain itu. 我想，他是想把你也引进那个遗迹去，我觉得他们应该还有别的目的。 但引诱母亲大人进入陷阱。胡金飞在黑龙会的地位其实不算高。审问虎金飞的时候，他透露了上清仙门遗迹的事情。 Lalu Kiaoyan memberitahukan bahwa ayah mereka sedang berurusan dengan beberapa master dari sekte naga hitam. Oleh sebab itu, ayah berpesan agar Xiaosen dan Huo Bingli pergi jauh untuk sementara waktu, yaitu di kota Donghai. Dan juga kantor biro sudah mempersiapkan tugas untuk mereka berdua menangkap para penjahat di kota Donghai tersebut. 对了，父亲在忙着对付黑龙会的几个高手，有些是在特定的时间用灵气绘制特定的。听说以前有多次发现上清仙门遗迹的事情，对吧？ 他让你带上霍宾离去避一避风头。每个都不同吗？有些是需要专门的钥匙，正好巡捕房这边有几张海捕文书的案犯。东海，就派你去抓他们吧。我也要去东海，我就顺便把他一起调查了吧。不如这样吧，哥。 Di malam hari, rupanya Kiaosen dan Huo Bingli sama-sama mengagumi kekuatan mereka satu sama lain. Dan sedikit ada hati yang bergejolak ketika keduanya saling menatap dengan serius. 是我的灵术天赋，很厉害。明天和我一起去东海城走一趟吧。那我要吃。那边的海鲜很好吃。好啊，没问题。 Di hari selanjutnya, Kiaosen menjelaskan tentang dia dan Huo Bingli yang akan pergi ke kota Donghai kepada Nona Biao. Hal itu mendapatkan tanggapan serius dari Nona Biao yang berkata bahwa Kiaosen agar menjaga jarak dari Huo Bingli. Namun, hal tersebut dijawab kembali oleh Kiaosen supaya Nona Biao tak usah khawatir tentang dirinya. Kemungkinan Nona Biao agak sedikit cemburu kepada Huo Bingli tanpa Kiaosen sadari. 怎么感觉像是捡了个妹妹？ 我和冰离要去黑龙会势力薄弱的东海城壁，虽然我不太喜欢这样，但大哥毕竟是大哥。但还是不要和他太亲近了。天才吗？要让我去东海办事儿？ Mengapa mereka berdua akan diasingkan untuk beberapa saat? Karena Kiaosen telah memulai deklarasi di saat Huo Bingli hampir mati. Walau begitu, perjalanan mereka nanti ke kota Donghai adalah suatu hal yang menguntungkan. Bahkan jika sekte naga hitam mencari mereka di kota Donghai, maka dipastikan naga hitam akan melemah. 为势力薄弱的东海城避一避。是上古大。哇，碧瑶姐这么好的吗？嗯，那我把我以前的笔记给你吧。 每隔3天炼一次丹。不过我也会趁这段时间想想根治的手段。他还需要每天驱毒，那你先去准备吧。还能坚持到我们从东海城回来了。其他的等你回来再说。好。
Dan cerita ini bersambung ketika pertemuan singkat Kiao Shen dengan Nona Biao. Namun setelah Kiao Shen beranjak pergi dari hadapan Nona Biao, entah kenapa di hari itu Nona Biao meminta maaf dalam bergumam jika dia terpaksa melakukan hal itu atas Kiao Shen. 小三，对不起，我也是身不由己。 Kita bisa bayangkan, mungkin hati Nona Biao sedikit hancur karena kedatangan Huo Bingli. Namun, biar bagaimanapun hal itu sudah menjadi haknya takdir untuk mempertemukan Huo Bingli kepada Kiao Shen. Terlepas rencana apa yang direncanakan Nona Biao, kita hanya cukup bersabar untuk menunggu kelanjutan dari ceritanya. Baiklah teman-teman, kita akhiri dulu pembahasan cerita kali ini. Dan saya pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum.